Ferran Torres telah berkomitmen kuat untuk bertahan bersama klub, dengan bangga menyatakan bahwa ia akan terus mengenakan warna biru Royal Blaugrana yang ikonik tahun depan. Setiap musim panas, spekulasi menyelimuti masa depan Torres, namun tanggapannya tetap teguh, ia ingin bertahan di Barcelona. Hal serupa terjadi pada tahun 2024 ini, ia sekali lagi menyatakan bahwa satu-satunya keinginannya adalah terus bermain untuk Blaugrana. Selama 3,5 tahun terakhir, ia telah terintegrasi penuh ke dalam tim dan menjadi pemain penting bagi Barcelona. Juventus masih berupaya mencari peminat untuk Filip Kostic pada bursa transfer musim panas ini, dan Crystal Palace nampak tertarik kepada sang pemain sayap veteran. Filip Kostic sudah pernah masuk dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Pada musim panas ini, Juve pun berusaha untuk menjualnya lagi karena mereka sedang membenahi skuad setelah memecat Massimiliano Allegri di akhir musim. Thiago Motta tidak mengharapkan Kostic untuk tetap bersama skuad, dan menurut Tutto Mercato Web, Crystal Palace masih memantau sang pemain sayap kiri di Juventus. Arsenal kabarnya siap untuk membantu Barcelona yang masih dalam masalah finansial, dengan memboyong Jules Koundé pada bursa musim panas ini, demi memperkuat lini pertahanan mereka. Barcelona disebut masih harus berkutat dengan masalah kesulitan finansial. Hal tersebut membuat El Barça bisa dipaksa untuk menjual pemain kunci mereka di musim panas ini. Masalah finansial itu kini diklaim akan coba dimanfaatkan oleh sejumlah tim, satu di antaranya Arsenal. Dilansir Sport, kubu London Barat pun sudah menanyakan ketersediaan Jules Koundé pada pihak Barcelona. Kabar dari berbagai jurnalis ternama Italia mengonfirmasi bahwa Juventus dan Fiorentina sudah mencapai kesepakatan perihal transfer Moise Kean pada musim panas ini. Jurnalis Gianluca Di Marzio dan Fabrizio Romano sama-sama melaporkan bahwa kedua klub sudah mencapai kesepakatan perihal harga sang striker timnas Italia. Menurut Romano, mahar untuk Moise Kean adalah bernilai 13 juta euro. Menurut jurnalis Nicolo Sira, Kean akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2029 mendatang bersama Fiorentina. Di tengah tugasnya membela tim nasional Georgia pada ajang Euro 2024 Jerman, Napoli kabarnya telah melangsungkan langkah pertama dalam usaha mereka memberikan kontrak baru pada Khvicha Kvaratskhelia. Dilansir Sky Sport Italia, perwakilan Napoli sudah ditugaskan untuk terbang ke Jerman untuk menemui Kvaratskhelia. Pertemuan itu sebagai langkah Napoli mempertahankan jasa Kvaratskhelia di musim depan. Laporan Sky Italia menyebut bahwa pelatih baru Napoli, Antonio Conte sama sekali tak mau kehilangan Kvaratskhelia dalam waktu dekat. Juventus dikabarkan bakal menggunakan uang hasil penjualan Moise Kean ke Fiorentina untuk merekrut Khéphren Thuram dari OGC Nice pada bursa transfer musim panas ini. Kepindahan Moise Kean ke Fiorentina pada dasarnya sudah selesai, dengan jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Juventus bakal menerima 13 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk bonus. Seketika berhasil menjual Kean, Juve dikabarkan akan segera menyelesaikan proses transfer Khéphren Thuram. Bek tengah Barcelona berusia 19 tahun, Mikhail Faye, muncul sebagai target transfer potensial bagi Arsenal setelah kepindahannya ke Porto tertunda. Menurut laporan dari HITC, Arsenal telah menanyakan ketersediaan Mikhail Faye setelah kepindahannya ke Porto tertunda. Bek berusia 19 tahun ini dianggap sebagai salah satu prospek paling cerah di Barcelona, tetapi ia ingin mendapatkan waktu bermain di tim utama setelah gagal tampil di tim senior sejak pindah dari Custosija pada Juni lalu. Liverpool dan Manchester United dikabarkan tengah sama-sama mengejar penyerang Atalanta, Ademola Lookman. Lookman tampil apik pada musim 2023/24 kemarin. Ia menjadi andalan lini serang Atalanta. Lookman sukses membawa timnya melaju ke final Liga Eropa. Ada beberapa tim dari Inggris yang ingin memakai jasa Lookman. Di antaranya adalah Liverpool dan Manchester United. Rumor ini berasal dari laporan Calcio Mercato. Laporan itu menyebut bahwa Atalanta tak akan menolak jika ada tawaran masuk sebesar 50 juta pounds. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Aaron Wan-Bissaka. Sang bek dikabarkan kini masuk dalam radar West Ham United. Nama Wan-Bissaka memang lagi ramai dikabarkan akan cabut dari Manchester United di musim panas ini. Dilansir The Times, Wan-Bissaka berpotensi pindah ke London pada musim depan. Karena West Ham berminat untuk mendapatkan jasanya. Pelatih baru West Ham,
Julen Lopetegui menjadi sosok yang meminta manajemen West Ham mendatangkan Wan-Bissaka. Paulo Fonseca ingin membangun kembali AC Milan sebagai tim yang lebih seimbang, di mana dia sekarang mengincar Andrea Trindade dari Fluminense. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, Andrea Trindade adalah nama terbaru dalam daftar incaran AC Milan, pemain berusia 22 tahun yang bermain di lini tengah yang lebih dalam untuk klubnya dan tim nasional Brasil. Sudah ada kontak pertama dengan rombongan pemain, dan hasil positif sudah mulai ditunjukkan. Kontraknya akan berakhir pada akhir musim depan dan ia akan menelan biaya sekitar 25–30 juta euro. Menurut laporan Sport, Barcelona telah menyarankan perwakilan Ansu Fati untuk mulai mencari calon pintu keluar untuknya musim panas ini. Dikatakan bahwa meskipun pemain sayap tersebut akan bergabung dengan tur pramusim Barcelona di Amerika Serikat, tampaknya semakin kecil kemungkinannya dia akan tetap bersama tim. Tujuan utama Barcelona, dalam hal ini, tampaknya adalah untuk mengurangi tagihan gaji mereka. Flick berencana untuk melakukan diskusi terbuka dengan sang pemain, memberikan kejelasan tentang potensi waktu bermainnya untuk musim mendatang. Joao Felix kabarnya tidak bersedia kembali ke Atletico Madrid dan memilih bertahan di Barcelona musim depan. Kabar baiknya keinginan pemain internasional Portugal tersebut didukung oleh pelatih baru Hansi Flick yang telah menghubunginya sebelum Euro 2024. Flick memastikan bahwa dia menginginkannya di Barca. Dia akan memiliki peran dalam timnya, menit bermain dan kepercayaan dari pelatih barunya, dengan mengatakan bahwa dia merupakan pelatih ideal yang bisa membantu sang pemain untuk kembali ke performa terbaiknya. Paulo Dybala dilaporkan menunggu keputusan dari AS Roma, di tengah isu ketertarikan Manchester United padanya musim panas ini. Beberapa waktu terakhir, Manchester United dilaporkan berminat untuk merekrut Paulo Dybala pada jendela transfer kali ini. Tim asuhan Erik ten Hag disebut siap mengaktifkan klausul rilis Dybala sebesar 12 juta euro. Namun pemain asal Argentina diberitakan masih menunggu keputusan dari manajemen Roma, apakah klub masih mau menggunakan jasanya atau tidak untuk musim depan. Manchester United disebut telah menghubungi PSG untuk memulai proses negosiasi terkait Manuel Ugarte. Namun tawaran tersebut langsung mendapatkan penolakan dari raksasa sepak bola Prancis tersebut. Manajemen Les Parisiens diklaim menganggap tawaran awal yang diajukan terhadap pemain asal Uruguay itu jauh dari harga yang mereka terapkan. Sementara pihak Manchester United menganggap bahwa ini hanya menjadi tahap awal dari upaya mereka untuk mencari opsi yang ideal untuk memperkuat lini tengah mereka. Barcelona sedang mempertimbangkan peminjaman pemain sayap Manchester United, Jadon Sancho setelah 6 bulan bermain mengesankan di Borussia Dortmund, menurut laporan di Spanyol. Publikasi Spanyol Sport melaporkan bahwa United sebenarnya menawarkan Sancho ke Barcelona beberapa bulan lalu, dalam kesepakatan pertukaran pemain yang diusulkan, namun Barcelona tidak tertarik pada saat itu. Namun, karena United sepertinya tidak akan menjualnya dalam waktu dekat, potensi kesepakatan pinjaman mungkin masih akan segera terjadi. Manchester United dikabarkan telah menjadikan bek milik Barcelona, Ronald Araujo, sebagai target prioritas di musim panas tahun ini. Manchester United telah dihubungkan dengan beberapa pemain, termasuk pemain Barcelona, Ronald Araujo. Media asal Spanyol, Sport, mengklaim bahwa klub berusaha keras untuk mendatangkan bintang asal Uruguay tersebut. Setan Merah siap untuk melipat gandakan gajinya saat ini, dari 114.000 pound menjadi 228.000 pound per pekan, untuk meyakinkannya pindah ke Old Trafford musim panas ini. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Romelu Lukaku siap melakukan pembicaraan dengan AC Milan dan Napoli, namun Chelsea bersikeras untuk menjualnya seharga 30 juta euro. Menurut Sky Sport Italia pada beberapa hari lalu, Rossoneri meningkatkan negosiasi dengan The Blues untuk membahas Lukaku. Sementara itu, La Gazzetta dello Sport menambahkan bahwa Lukaku membuka kemungkinan kembali ke San Siro. Namun Chelsea hanya akan melepas ex-penyerang Manchester United itu seharga 30 juta euro dan tidak terbuka untuk masa pinjaman lainnya. Arsenal dikabarkan telah diberitahu bahwa tidak mustahil untuk mendatangkan Neymar pada musim panas ini, saat Mikel Arteta terus mengupayakan perekrutan penyerang baru. Neymar saat ini sedang menjalani karirnya di Arab Saudi setelah 7 musim bersama Paris Saint-Germain. Mantan kapten Arsenal, Gilberto Silva, yakin Neymar dapat dipikat kembali ke Eropa dan, khususnya,
Emirates Stadium, hanya setahun setelah kepindahannya senilai 76 juta pound ke Arab Saudi. Di awal karirnya, Neymar sempat membuka pintu untuk pindah ke Inggris dan berujar bahwa Premier League merupakan liga favoritnya. Ada rumor baru terkait masa depan Marcus Rashford. Klub tajir Prancis, PSG dilaporkan berminat untuk merekrut sang winger. Seperti yang sudah diketahui, PSG kehilangan Kylian Mbappe yang memutuskan hijrah ke Real Madrid. Dilansir Talksport, PSG kembali mencoba untuk merekrut Rashford di musim panas ini. Mereka sudah mulai mendekati sang pemain. Mereka mulai merayu sang agen agar mau membawa Rashford ke Paris. Menurut kabar yang beredar, PSG bersedia membayar lebih dari 80 juta pounds untuk memboyong Rashford di musim panas ini. Arsenal menjadi salah satu dari 3 klub Premier League yang menunjukkan ketertarikan pada Adrien Rabiot, gelandang Juventus yang kontraknya akan segera berakhir musim panas ini. Adrien Rabiot akan tersedia secara cuma-cuma bulan depan setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Meskipun klub raksasa Italia tersebut berusaha untuk memperbarui kontraknya, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai. Menurut laporan dari tim Talk, The Gunners bersama Aston Villa dan Manchester United menunjukkan minat serius pada Rabiot. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Winger muda mereka, Alejandro Garnacho menjadi incaran klub Arab Saudi, Al Hilal. Semenjak diorbitkan Erik ten Hag, winger kelahiran Spanyol itu menunjukkan performa yang ciamik di lini serang Manchester United. Dilansir media Qatar, Al-Qas TV Sports, apiknya performa Garnacho ini menarik perhatian Al Hilal. Klub Saudi Pro League itu berminat untuk merekrut sang winger di musim panas ini. Mereka dikabarkan menyiapkan dana transfer yang sangat besar untuk ditawarkan ke Manchester United.